Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Selamat datang, selamat berjumpa, dan salam kenal dengan Ibu Lita di dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Buku yang digunakan selama pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti adalah buku terbitan dari Canisius, edisi revisi. Kita masuk ke dalam materi. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah aku citra Allah yang unik. Yang kedua, tugasku sebagai citra Allah. Yang ketiga, aku memiliki kemampuan. Keempat, kemampuanku terbatas. Dan yang terakhir adalah bersyukur diciptakan sebagai citra Allah. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang aku citra Allah yang unik. Kompetensi dasar atau yang biasa disebut dengan KD pada bagian ini adalah KD 1.1 bersyukur karena dirinya diciptakan sebagai citra Allah. KD 2.1 percaya diri terhadap keunikan diri sebagai citra Allah. KD 3.1 memahami keunikan diri sebagai citra Allah. KD 4.1 melakukan aktivitas yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya sebagai citra Allah. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau persatukan kami untuk belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dampingilah seluruh kegiatan belajar yang kami jalani hari ini dan yang akan datang. Semoga dengan pendampingan Roh Kudus-Mu, kami dapat belajar dengan baik dan semakin mengenal kasih-Mu. Secara khusus, hari ini kami hendak belajar tentang keunikan diri kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu sehingga kami semakin mampu mengenal diri kami dan saling membantu untuk saling mengenal satu sama lain. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama, Ibu mengajak kalian untuk menulis di buku catatan kalian masing-masing keunikan-keunikan yang ada di dalam dirimu. Cari sebanyak-banyaknya. Silakan kamu bisa menulis di buku catatanmu masing-masing. Lalu setelah kamu sudah menuliskan keunikan yang terdapat di dalam dirimu, sekarang tulislah keunikan masing-masing dari anggota keluargamu di rumah. Bisa kamu kerjakan sesuai dengan tabel yang Ibu berikan. Jadi, apa yang dimaksud dengan unik? Unik adalah berbeda dari yang lain, mempunyai ciri sendiri. Bahkan, orang kembar sekalipun pastinya ada perbedaannya, ada keunikannya masing-masing. Setiap manusia adalah pribadi yang unik. Sebagai pribadi yang unik, dianugerahi oleh Allah martabat yang luhur. Dalam keunikan tersebut, kita diajak untuk menyadari
panggilan sebagai citra Allah yang mewujud nyatakan dalam perbuatan nyata di dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang di sekitar kita. Kita diajak untuk menerima diri dengan segala keunikan, agar kita bangga terhadap diri kita sendiri. Kita diajak untuk selalu bersyukur bahwa keunikan yang kita miliki adalah pemberian yang istimewa dari Tuhan. Ketika kita dapat menerima dan bersyukur, kita dapat mewujud nyatakan dalam tindakan kepada orang di sekitar kita sebagai citra Allah. Setelah kita mengetahui keunikan kita, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk membaca kitab suci. Silakan kalian mengambil kitab suci kalian masing-masing dan membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Di dalam kitab suci tentang kisah penciptaan, yaitu di kitab Kejadian, dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Apa artinya citra Allah? Citra Allah itu adalah serupa dan segambar dengan serupa, segambar itu melukiskan bahwa manusia dan Allah berbeda. Manusia bukanlah Allah. Manusia hanya serupa dan segambar dengan Allah. Istilah dari citra Allah hanya dikatakan kepada manusia, bukan kepada ciptaan Tuhan lainnya, seperti tumbuhan ataupun binatang. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, serta dipanggil membangun relasi atau hubungan dengan Allah. Nah, kita sebagai citra Allah, Allah telah memberikan karunia khusus berupa akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Ketiga ini yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan lainnya. Kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang bermartabat luhur. Siapapun orangnya, ia adalah citra Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Ia adalah wakil Allah yang ada di dunia ini. Karena manusia adalah citra Allah, berasal dari Allah yang sama, dan sama-sama dikasihi Allah, maka semua manusia mempunyai ikatan kesatuan. Mereka harus saling mengasihi, menghormati, tidak saling menghina dan merendahkan, serta hidup sebagai saudara satu terhadap yang lain. Sekarang, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mengajak kalian untuk menuliskan lanjutan yang tadi, tugas yang tadi, untuk menuliskan 5 hal-hal yang kamu banggakan sebagai citra Allah. Dan tulislah 5 tindakan konkret atau yang nyata di dalam hidupmu yang akan kamu lakukan sebagai perwujudan dari citra Allah tersebut. Untuk menutup pertemuan kita hari ini,
Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami sebagai citra Allah yang unik dan berbeda satu dengan yang lain. Ajarilah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur dan menjaga apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dampingilah kami ya Bapa, agar dalam menjalani hidup ini kami senantiasa mengimani-Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bila kurang mengerti, silakan hubungi Ibu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.